saya biasanya kerjanya di Word dulu. Saya ketik jawabannya di Word dulu, baru nanti setelah itu saya buka soalnya, baru saya copy paste jawaban saya yang di Word itu, kemudian saya paste di kolom jawaban esainya. Nah, mungkin dari situ juga bisa terbaca kita plagiarisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama dengan saya Hairudin di channel KG Hairi. Kali ini kita akan membahas tentang pengalaman saya di dalam melakukan seleksi pengajar praktik di dalam program guru penggerak. Saya alhamdulillah alumni program guru penggerak di angkatan 2. Jadi sebagai guru penggerak itu memiliki kesempatan untuk mendaftar di pengajar praktik angkatan 5. Jadi pada program guru penggerak angkatan 5 itu pengajar praktiknya diutamakan dari alumni guru penggerak. Jadi teman-teman guru penggerak angkatan 1 dan angkatan 2 itu bisa mendaftar menjadi pengajar praktik. Nah, kesempatan itu tentu saya coba maksimalkan dan ikut mendaftar. Dan akhirnya hasilnya adalah gagal. Jadi alhamdulillah diberikan oleh Allah SWT pengalaman gagal. Nah, pengalaman ini sangat luar biasa, pengalaman yang sangat berharga yang dapat saya rasakan karena bisa gagal di seleksi pengajar praktik. Teman-teman, apa yang membuat saya merasa senang dan bersyukur di situ? Karena memberikan kesempatan merasakan kegagalan itu adalah sebuah anugerah dari Allah SWT. Nah, dari situ saya melakukan refleksi. Nah, ini adalah hal yang paling penting yang perlu kita lakukan ketika kita mengalami kegagalan. Selain untuk bersyukur ya, selain bersyukur kita juga harus mencoba merefleksi. Dan saya melihat ada beberapa hal memang yang membuat saya gagal. Salah satunya adalah memang kurang fokus untuk melakukan itu, mengikuti seleksi itu dengan baik. Jadi waktu itu di akhir tahun 2021 itu sampai awal ya, itu kami disibukkan untuk melaksanakan kegiatan bagaimana menggalakkan virtual reality di Kabupaten Goa. Jadi kami bersama tim Katanus itu buat IT camp untuk pelatihan untuk bagaimana virtual reality itu bisa semarak di Kabupaten Goa. Dan setelahnya itu dilakukanlah workshop juga pengembangan media pembelajaran atau bahan ajar berbasis virtual reality bersama perusahaan yang bergerak di situ. Nah, kemudian ya karena waktu itu sempat libur ya, jadi saya sempat ke Jeneponto juga di kampung, dan itu pada saat itu sementara seleksi juga. Jadi karena di kampung itu tidak ada jaringan, saya ke Bantaeng, ke kabupaten tetangga yang waktu itu lebih dekat ke sana aksesnya, ke kota Bantaengnya daripada ke kota Jenepontonya yang punya jaringan yang bagus. Jadi saya ke Bantaeng malam kerja esai, dan ya akhirnya tidak konsentrasi juga karena kerjanya di pantai begitu, di kafe, dan akhirnya mungkin hasilnya tidak terlalu bagus. Selain itu dilihat-lihat juga waktu itu di pemberkasan ya, izin dari kepala sekolahnya itu karena di daerah dan ada kegiatan kemalino akhirnya waktu untuk surat izinnya itu hanya sempat ditandatangani oleh kepala sekolah dan hasilnya difoto. Nah, hasil fotonya itu saya scan, kemudian saya jadikan PDF kemudian kirim. Nah, mungkin di situ beberapa hal yang menyebabkan kurang maksimalnya persiapan yang saya lakukan. Dan di esai memang sih kita perlu hati-hati ya. Jadi saya gagal mungkin juga bisa jadi saya tidak terlalu memperhatikan bagaimana karena tidak fokusnya itu adanya beberapa aktivitas yang lain, tidak terlalu menjawab dengan tepat apa yang ditanyakan, apa yang diminta, mungkin terlalu melebar. Jadi saya kebiasaan kalau menjawab itu biasa agak melebar kayak gitu. Jadi tidak fokus pada jawabannya yang harusnya bisa langsung jawab, ditanya ini, jawabnya ini, dan kemudian dikembangkan sedikit saja karena kan butuh jumlah karakter ya, biasanya juga di esai itu butuh jumlah karakter yang diminta. Hanya proses ditambahkan itu mungkin agak melebar, agak jauh. Jadi asesor kurang melihat maksimalnya. Dan ya tentu dengan itu semua dan takdirnya dari Allah itu gagal. Nah setelah gagal itu yang menarik nih, beberapa bulan kemudian ternyata ada pendaftaran untuk PP angkatan 7. Jadi ada pendaftaran lagi untuk
pengajar praktik guru penggerak angkatan 7. Nah di situ tiba-tiba ada juga pendaftaran asesor untuk PPG Praja Batan. Nah ini dia nih, jadi bimbang kan mau yang mana nih, kan sudah gagal atau coba yang baru. Nah saya coba konsul juga beberapa teman, ada juga sih yang kasih saran untuk coba yang baru. Cuman saya berpikir kalau saya gagal dan di sini dan saya ingin mencoba lagi gitu. Saya ingin mencoba sesuatu hal yang baru yang mungkin yang kurang itu saya maksimalkan. Nah dari situ saya cobalah daftar dan mencoba memperbaiki dari segi administrasi. Itu sudah aman, pastikan aman semuanya, dilakukan dengan di print, ditandatangani, di stempel, kemudian di scan dengan alat scan yang tepat, dan kemudian mengisi esainya juga saya perhatikan betul bagaimana jawabannya sesuai antara pertanyaan dan jawaban. Dan kemudian saya lihat betul batasan waktunya, kan biasanya kalau di essay ada batasan waktu ya 2-3 tahun ya pengalaman yang kita ceritakan, jadi jangan sampai lewat kayak gitu, sampai yang terlalu lama ya itu yang kita ceritakan, maksudnya bisa saja langsung. Dan yang sangat sering juga adalah copy paste, jadi jawaban itu saya pernah juga mungkin ya, karena biasanya jaringannya itu kurang maksimal, biasanya kita sudah mengetik jaringan terputus itu bisa saja ada beberapa jawaban kita yang tidak tersave secara otomatis. Nah akhirnya saya biasanya kerjanya di Word dulu, saya ketik jawabannya di Word dulu, baru nanti setelah itu saya buka soalnya, baru saya copy paste jawaban saya yang di Word itu, kemudian saya paste di kolom jawaban esainya. Nah mungkin dari situ juga bisa terbaca kita plagiar semua, jadi itu perlu hati-hati juga. Jadi itu yang beberapa hal yang saya perhatikan, dan alhamdulillah di pengumuman untuk CPP calon pengajar praktik angkatan 7 saya dinyatakan lolos ya. Dan itulah ya pengalaman saya dari gagal kemudian lolos, dan mudah-mudahan di pembekalan ini bisa sukses. Mohon doanya teman-teman. Nah itulah juga yang bisa saya bagikan, semoga video ini bisa bermanfaat, bisa memberikan inspirasi dan motivasi buat teman-teman untuk terus berjuang, melakukan refleksi dari setiap hal yang kita lakukan, dan mudah-mudahan bisa menghadirkan suatu hal yang lebih baik, lebih bagus, lebih berkualitas lagi. Demikian, kalau teman-teman suka video ini silahkan di like, komentar, dan kita bisa diskusi yang positif di kolom komentar. Dan juga silahkan subscribe channel Pagi Heri, mudah-mudahan bisa terus berbagi buat teman-teman dan bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat sering juga adalah copy paste, jadi jawaban itu saya pernah juga mungkin ya, karena biasanya jaringannya itu kurang maksimal, biasanya kita sudah mengetik jaringan terputus itu bisa saja ada beberapa jawaban kita yang tidak tersave secara otomatis. Nah akhirnya